Selamat datang di Postomozoid, zaman di mana manusia telah punah. Di episode sebelumnya, kita telah membahas archipelago Indonesia di kawasan Sapuk, Lembap Katulistiwa. Kecoak dan tikus berevolusi untuk bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang ekstrim. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kemunculan apex predator baru. 5 juta tahun pasca punahnya manusia di Neo Archipelago memunculkan spesies baru yang lebih adaptif seperti kecoak hijau yang mampu berfotosintesis dan juga tikus gua gelap yang bertahan hidup di bawah tanah. Hal ini memaksa gagak juga turut berevolusi untuk bertahan hidup. Hanya gagak terkuat dan yang mampu berkoordinasi dengan gagak lainnya yang mampu berburu di Neo Archipelago ini. Dan pada akhirnya, spesies baru pun muncul setelah 8 juta tahun pasca kepunahan manusia. Gagak raja, tinggi 95-110 cm, rentang sayap 2,1-2,5 meter, berat 8-11 kg. Meski besar, gagak raja tidak banyak terbang jauh. Sayapnya berfungsi untuk lompatan jarak pendek dan manuver cepat, bukan penerbangan tinggi. Tengkorak membesar dibanding gagak modern. Lobus frontal dan parietal berkembang, meningkatkan perencanaan dan kerja alat. Mata besar dengan lapisan pelindung ganda terhadap radiasi dan debu. Paruh tebal, melengkung, kuat seperti kombinasi antara paruh gagak dan burung pemangsa kecil. Dilengkapi dengan saraf sensitif, mampu merasakan tekstur dan tekanan saat memanipulasi alat. Leher fleksibel, memudahkan pengamatan dan serangan cepat. Otot dada berkurang, digantikan oleh otot kaki yang besar untuk berjalan tegak setengah bipedal. Kaki panjang dan kuat, dengan jari berotot besar, digunakan untuk mencengkeram batu, tongkat, atau mangsa kecil. Cakar tajam, sanggup membunuh tikus besar atau kecoak kecil. Bulu mengandung pigmen feromelanin tinggi, berkilau keunguan logam untuk menahan radiasi UV. Kemampuan kognitifnya berkembang, mampu mengingat individu dari kelompok lain, dapat menggunakan alat batu, ranting, dan tulang untuk membuka kulit jamur keras atau memecah tulang tikus. Dapat merencanakan berburu kelompok. Misalnya, 2 ekor mengalihkan perhatian tikus besar, sementara satu menyerang dari belakang. Hidup dalam koloni beranggotakan 20-40 individu. Memiliki hierarki sosial kompleks dengan pemimpin alfa. Menunjukkan perilaku ritual, seperti menaruh benda mengilap di sekitar sarang pemimpin atau menjaga tulang pasangannya yang mati. Memiliki bahasa vokal majemuk, bukan bahasa simbolik manusia, tetapi cukup kompleks untuk koordinasi kelompok dan ekspresi emosi. Frekuensi suara rendah digunakan untuk jarak jauh, sementara klik cepat untuk komunikasi jarak dekat. Membangun sarang besar di atas sisa struktur beton kuno, seperti menara atau reruntuhan gedung. Mereka menjadi apex predator baru saat ini. Sementara di area luar Sapuk Lembap Katulistiwa, di kawasan selatan Neo Archipelago Indonesia, deretan Sumatera, Jawa, Maluku, terdapat pakis stepa, membentang seperti sabana hijau tua dengan pakis pohon kolosal yang menjulang hingga 10 meter. Tanahnya berpori dan berserat gambut, berwarna kehitaman karena endapan karbon purba bercampur logam berat. Atmosfer sedikit lebih kaya karbon dioksida dan metana, menjadikan suhu rata-rata lebih tinggi 3-5 derajat Celcius dibandingkan zona sekitarnya. Daun pakis raksasa yang gugur membentuk lapisan detritus tebal, menahan kelembapan dan menyimpan panas seperti insulasi alami bagi ekosistem bawah. Hujan sering turun dalam bentuk kabut kondensasi, bukan hujan deras, melainkan embun tebal yang tersaring dari kanopi pakis. Angin lemah tapi konstan membawa spora hingga kilometer jauhnya. Udara cenderung lembab dengan partikel debu halus yang berpendar hijau di sinar matahari. Efek dari pantulan daun fotosintetik dan lumut fosforik bercahaya. Lumut ini adalah lumut hijau berpendar kebiruan, berubah ke kuning fosfor di malam hari. Rhizoidnya menyebar lebar, memancarkan zat pengilat silika yang membuat lumut ini menempel kuat di batuan kering pakis stepa. Lumut ini tidak sekedar fotosintetik biasa,
mereka memiliki dua jalur utama energi, yaitu fotosfosforilasi normal di siang hari, menghasilkan ATP dan NADPH, seperti pada cyanobacteria lain. Yang kedua, oksifosforilasi fosfat di malam hari, mengubah fosfat menjadi fosfat dengan pelepasan cahaya bioluminesensi. Lalu energi ini mempertahankan metabolisme dasar. Inilah alasan mengapa disebut lumut fosforik. Bukan karena mereka mengandung fosfor saja, tetapi karena energi mereka bersumber dari siklus fosfor bercahaya. Pada 10 juta tahun pasca kepunahan manusia, beberapa kecoak hijau bermigrasi ke area ini untuk mencari cahaya dan menghindari kompetisi dengan kecoak hijau lain dan tikus gua gelap, serta menghindari predasi dari gagak raja. Lalu mereka beradaptasi di sini menjadi diversifikasi spesies baru yang dikenal sebagai kecoak matahari, memiliki panjang 10-15 cm, lebar 4-5 cm, berat 35-50 gram, rentang sayap vestigial 8 cm. Ukuran besar ini adalah hasil gigantisme radiasi moderat, tingkat oksigen meningkat dan predator besar minim. Namun mereka tetap ringan dan pipih, menjaga kemampuan bersembunyi di celah paku dan bebatuan. Lapisan luar berwarna perak mengandung silika dan protein fotoreflektif, memantulkan hingga 80% cahaya matahari langsung, mencegah panas berlebih. Di bawah lapisan eksoskeleton terdapat lapisan sel simbion fotosintetik, sisa hubungan dengan ganggang dari nenek moyangnya, namun tidak menghasilkan energi besar, hanya membantu mengurangi kebutuhan kalori harian sekitar 15-20%. Kecoak ini memiliki saluran kutikula berisi cairan hemolimfa yang berfungsi seperti pendingin air. Panas dari dorsal tubuh disalurkan ke perut dan dilepaskan saat malam. Hemolimfa mengandung melanin radioabsorben, melindungi DNA dari radiasi kronis. Mandibula besar mampu menghancurkan spora kering, kitin mati, dan bahkan bahan sintetis teroksidasi. Kelenjar mulutnya mengandung enzim pelarut polimer organik, memungkinkan mereka mencegah plastik yang sudah terekspos UV. Trakea dapat menyempit otomatis untuk mengurangi kehilangan air. Spirakel dilindungi sisik kecil seperti katup. Sayap vestigial hanya digunakan untuk memperluas permukaan fotosintetis. Keluar pagi dan sore untuk menyerap energi, bersembunyi di siang terik. Saat malam, mereka mencari bangkai kering, spora, atau sisa serat tumbuhan mati. Mampu hidup pada suhu hingga 60 derajat Celcius siang hari, memiliki sosial semi-kolonial, hidup dalam kelompok 20-50 individu yang saling menjaga kelembapan mikro dengan berkerumun. Mereka membuat liang dangkal di bawah akar pakis atau batu mikroklima lembab. Liang mereka meningkatkan aerasi dan membantu agar tanaman baru tumbuh. Menggunakan getaran tanah atau stridulasi dan feromon volatil untuk memberi tanda bahaya atau lokasi sumber makanan. Uniknya, feromon mereka juga berfungsi menetralkan radikal bebas, semacam kabut pelindung mikrobiologis di sekitar koloni. Betina bertelur dalam kapsul telur keras yang tahan radiasi, disimpan di akar pakis. Masa inkubasi 2 bulan tetapi bisa dorman hingga 6 bulan jika kelembapan rendah. Populasi stabil tanpa keledakan karena makanan terbatas. Kadang menjadi vektor spora jamur atau lumut, membantu penyebarannya sebagai simbiosis mutualistik ke daerah baru. Dengan kemunculan spesies baru di kawasan pakis stepa, memunculkan diversifikasi predator batang lumut baru yang akan mengisi kekosongan predator mamalia darat yang sudah punah berjuta-juta tahun yang lalu.